Bacaan dari Injil Markus. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata, demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pada hari Minggu biasa ke-10 ini banyak memberikan pesan penting bagi kita. Injil Markus mengisahkan bagaimana Yesus dituduh oleh orang-orang banyak dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang banyak itu dan ahli-ahli Taurat tidak memahami dan mengenal siapa itu Yesus, sehingga mereka menuduh Yesus dengan mengatakan, ia kerasukan Beelzebul. Tuduhan, penghakiman, kecurigaan bukanlah sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Para ahli Taurat dan orang-orang banyak telah dirasuki iblis. Iblis yang Yesus maksudkan adalah egoisme diri mereka sendiri, cara pikir orang-orang Farisi. Mereka menjadikan diri mereka sebagai pusat dan mereka menolak Allah
yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Mereka menjauh dari Allah dan tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih, bacaan pertama dalam kitab Kejadian juga mengisahkan bagaimana kerasnya hati manusia menolak perintah Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan hubungan manusia dengan Allah menjadi renggang. Tetapi semua itu ditebus dan diperbaharui oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, menarik apa yang dikisahkan Injil Markus tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Yesus. Tuduhan atau kecurigaan adalah salah satu penyebab pertengkaran, pertikaian, bahkan terputusnya relasi. Yesus mengingatkan akan bahayanya membiarkan iblis menguasai diri manusia. Jika manusia tidak waspada, maka iblis akan membawa manusia dalam penderitaan dan menolak Yesus. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mau mengajak kita untuk sadar akan pentingnya suara hati. Mengajak kita semua untuk fokus kepada hal-hal yang kekal, bukan yang fisik semata. Kita diajak berjuang untuk melawan keinginan-keinginan daging, untuk tetap melakukan kehendak Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setiap orang yang melakukan kehendak Allah disebut Yesus sebagai saudara dan saudarinya. Yesus mau mengajak kita semua untuk melawan godaan dan keinginan daging manusiawi kita. Banyak cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melawan itu semua. Yesus mau kita menjadi orang yang percaya. Menjadi percaya berarti siap dan bersedia menjalankan perintah-perintahnya. Misalnya bagi kita yang hidup di dalam zaman modern ini, mengutamakan rasa saling menghargai, menghormati, bertoleransi. Lebih lagi bagi kita orang beriman Katolik, harus aktif dalam berdoa bersama keluarga, aktif dalam kegiatan gereja, aktif dalam sharing bersama, aktif dalam kegiatan bermasyarakat, menjadi orang yang ramah, dan menjadi orang yang murah untuk saling tolong-menolong, peduli, mau mendengarkan, daripada kita harus menjadi orang yang egois untuk menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri seperti orang-orang Farisi. Semua itu adalah cara sederhana yang mungkin ditawarkan oleh Yesus bagi kehidupan kita zaman ini. Menerima kehadiran Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah lingkungan dan tugas-tugas kita sehari-hari. Kita diajak untuk selalu mau mengarahkan hati kepada Tuhan dan mau memberikan hal-hal sederhana untuk melakukan kehendak-Nya dalam pengalaman kita sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada berbagai macam tantangan, godaan, dan cobaan. Bahkan tantangan dan cobaan itu datang dari dalam diri kita sendiri, di mana ketika rasa ego, rasa ingin menang sendiri menguasai diri kita. Iblis merasuki diri kita sehingga kita merasa terasing dari antara orang-orang yang mengasihi kita di tengah-tengah dan di sekeliling kita. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, Yesus pada bacaan hari ini mau mengajak kita semua untuk melawan godaan
godaan atau keinginan daging manusiawi kita. Kita mau memberi fokus pada diri kita, menumbuhkan iman kita, meninggalkan kenikmatan diri kita sendiri. Kita mau belajar mendengarkan orang lain, mengasihi orang lain. Kita harus membuka diri kita untuk setia melakukan kehendak-Nya dalam setiap pengalaman hidup kita. Saudara-saudara, mari mendengarkan suara Yesus dan menjalankan nasihat-nasihat-Nya. Tuhan memberkati